Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ Banyumanik. Apa kabar semuanya? Mama Cita harap semuanya dalam keadaan yang sehat. Mario, kabarnya hari ini bagaimana, sehat? Sehat. Dek Nuela? Sehat. Papa Nanda? Sehat. Puji Tuhan, semuanya selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus. Walaupun saat ini masa pandemi belum berakhir, adik-adik harus tetap jaga kesehatan, kemudian taati protokol kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Kalau di sekolah minggu, kita juga mempunyai 3M. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Ya, saat ini kita memulai sekolah minggu kita. Kita mau duduk diam, mau memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Untuk pujian awal kita mau angkat pujian, dengarkan Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Oh, giranglah. Yesus Amat cinta pada saya. oh giranglah. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, kita mau doa dulu, kita mau duduk diam, mau datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Mari Mama Cita hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang malam hari. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Saat ini kami boleh bangun menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mulai sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati kami masing-masing. Tuhan memberkati sekolah minggu kami secara virtual dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sekarang serahkan sepenuhnya doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, mari adik-adik semuanya kita mau angkat pujian. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas
mengulangi pujian ini sekali lagi. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Kita mau bersiap mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Ana. Adik-adik, duduk diam ya, siapkan Alkitabnya. Silahkan menikmati firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Tadi adik-adik sudah bernyanyi bersama dengan Bu Cita, Pak Nanda, Dek Nuela, dan Kak Mario. Nah, sekarang kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama. Ibu antarkan. Bapak yang baik, terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan firmankan. Berkaryalah Tuhan, dalam Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang akan dibacakan pada pagi hari ini diambil dari kitab Markus 1 ayat 1 sampai 8. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo Alkitabnya disiapkan, dibuka, kita baca bersama-sama. Untuk adik-adik yang masih belum bisa membaca, disimak ya, Ibu akan bacakan untuk kalian. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Nah, di sini tadi diceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Sekarang Ibu mau bertanya pada adik-adik. Adik-adik tahu ini? Apa ini? Semua pasti tahu ya. Ini adalah handphone. Nah, salah satu kegunaan handphone itu apa adik-adik? Salah satunya adalah mengirimkan pesan. Jadi, mama atau papa mungkin mengirim pesan kepada adik-adik lewat WA, SMS, atau aplikasi yang lain. Nah, di sini juga Tuhan Yesus akan mengirimkan pesan kepada umat manusia melalui Yohanes Pembaptis. Nah, di sini Ibu ada ceritanya.
Adik-adik nyimak ya. Nah, ini pada zaman Yesaya. Yesaya menulis akan janji Tuhan kalau akan ada seorang pengirim pesan yang spesial yang menyiapkan orang untuk menyambut kedatangan Mesias. Nah, orang itu siapa adik-adik? Orang itu adalah Yohanes Pembaptis. Dia anak Zakaria dan Elizabeth, sepupu dari Maria. Yohanes adalah orang yang sangat sederhana adik-adik. Pakaiannya dari kulit bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Dia tidak suka berkhotbah di kota-kota seperti imam-imam kebanyakan. Dia sukanya berkhotbah di padang gurun. Dan dia mengajarkan kepada orang-orang yang dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea untuk belajar tentang pengajaran Yohanes yang mengajak untuk bertobat. Bertobat itu adalah mengakui kesalahan dan meminta ampun kepada Tuhan. Nah, kemudian atas orang-orang tersebut Yohanes berkata, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Nah, Yohanes mengatakan kepada orang-orang yang ada di Yerusalem dan di Yudea untuk bertobat. Kemudian dengan petunjuk Tuhan, dia mengajak orang-orang untuk dibaptis. Dibaptisnya di mana adik-adik? Dibaptisnya di Sungai Yordan. Nah, baptis itu merupakan simbol pertobatan. Itulah sebabnya Yohanes disebut dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis meskipun banyak pengikutnya, tapi dia tidak sombong adik-adik. Dia mengatakan bahwa akan datang Ia yang lebih besar daripadaku. Untuk melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Tali kasut itu apa adik-adik? Tali kasut itu tali sepatu. Itu biasanya pekerjaan yang sangat hina. Yohanes mengatakan untuk melepas tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya akan datang seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Adik-adik, tadi sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis. Nah, ibu sekarang tanya, adik-adik, siapa yang sudah dibaptis? Kalau dulu waktu zaman Yohanes dibaptis di Sungai Yordan. Kalau sekarang dibaptis dengan cara dipercik air dalam suatu ibadat yang dilakukan oleh Bapak Pendeta di gereja. Ini ada contoh teman-teman kita yang dibaptis pada saat masih bayi. Ada juga yang dibaptis ketika masih anak-anak. Ya, ini ada beberapa teman kita yang dibaptis pada saat masih bayi dan dilakukan oleh Bapak Pendeta di gereja. Nah, Yohanes menyiapkan hati orang-orang pada saat itu dengan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik, gimana caranya menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kalau adik-adik masih berbuat salah, adik-adik mengakui kesalahannya, kemudian bertobat dan berjanji tidak melakukannya lagi. Kita belajar bahwa untuk menyiapkan hati kita harus melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Adik-adik siapkan untuk menjadi pengirim pesannya Tuhan, bisa melakukan di rumah, di sekolah, atau di mana saja di tempat adik-adik berada. Selamat menjadi pengirim pesan buat Tuhan. Tuhan berkati. Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Demikianlah firman Tuhan. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Satu lagi ya teman-teman. Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Demikianlah firman Tuhan.
Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Selamat mencoba ya teman-teman. Dihafalkan ya teman-teman. Tuhan memberkati. Adik-adik, jangan lupa ya untuk melakukan aktivitas hari ini dengan menghafalkan ayat mas dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b. Ya, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pagi ini, kita mau tutup dalam doa. Mari Mama Cita hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama kami beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, untuk selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu dalam setiap aktivitas kami. Jagai kesehatan kami selalu Tuhan dan selalu pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai pujian penutup, kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau ulangi pujian ini. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.